Motorola memang sempat menjadi salah satu nama besar di pasar ponsel global terutama di era awal 2000-an. Di masa itu Motorola dikenal dengan desain yang inovatif dan fitur-fiturnya yang canggih, seperti seri Razr yang ikonik dengan desain flipnya yang sangat tipis dan menarik. Ponsel-ponsel Motorola sering dianggap sebagai pesaing utama Nokia, yang pada waktu itu mendominasi pasar dengan berbagai model yang menargetkan segala segmen dari ponsel dasar hingga smartphone. Saat itu Motorola dikenal karena keberaniannya dalam desain dan seringkali menjadi pionir dalam beberapa teknologi. Misalnya Motorola adalah salah satu produsen pertama yang memperkenalkan ponsel dengan kamera, dan mereka juga terdepan dalam mengadopsi teknologi 3G. Namun, seiring berjalannya waktu Motorola mengalami beberapa pasang surut, terutama ketika pasar smartphone mulai didominasi oleh produsen lain seperti Apple dan Samsung, serta berbagai brand asal Cina seperti Xiaomi dan Huawei. Ini mengakibatkan Motorola tidak sepopuler dulu di beberapa pasar termasuk Indonesia, hingga mereka vakum untuk sementara waktu. Sekarang dengan kembalinya mereka ke pasar Indonesia, Motorola tampaknya ingin mengambil kembali posisi mereka di pasar dan bersaing tidak hanya dengan brand lama, tapi juga dengan brand-brand China yang kini dominan. Ini menunjukkan bahwa Motorola masih memiliki semangat untuk berinovasi dan bersaing di pasar yang sangat kompetitif ini. Mereka mungkin mengandalkan kekuatan dari inovasi teknologi dan nostalgia merek untuk menarik minat konsumen. Bagi banyak orang yang pernah menggunakan HP Motorola di masa lalu, comeback ini mungkin akan terasa seperti reuni dengan sebuah brand lama yang pernah begitu mereka cintai. Namun tidak disangka, mereka resmi melakukan comeback dengan merilis produk terbaru mereka, yaitu HP Motorola G45. Motorola G45 ini tidak hanya menjadi simbol kebangkitan mereka, tetapi juga langsung tancap gas dengan memperkenalkan teknologi 5G. Pada tanggal 18 Februari 2025, Motorola Indonesia resmi mengumumkan peluncuran Motorola G45, sebuah langkah yang tampaknya seperti mimpi di siang bolong bagi para penggemar teknologi yang telah lama menantikan kebangkitan Motorola di pasar smartphone. Mari kita simak apa saja spesifikasi lengkap dari Motorola G45 yang membuatnya begitu ditunggu-tunggu. Di bagian belakang ponsel ini tampil dengan modul kamera yang nyembul, bawaan set kamera ganda, dan flash LED yang bentuknya kayak pil. Meski bobotnya enteng banget cuma 183 gram, tapi lo harus tetap hati-hati, soalnya nggak ada proteksi ekstra. Jadi kudu hati-hati nih kalau sampai jatuh atau kecipratan air. Menariknya untuk bodi belakangnya sendiri bakal dilapisi bahan kulit frame sampingnya masih bahan plastik. Ponsel ini bakal ada dalam 3 warna yang ngejreng banget, yaitu Brilliant Blue, Brilliant Green, dan Viva Magenta. Ngomongin desain HP Motorola G45 yang menurut kita tuh super clean dan enggak terlalu rame di bagian belakangnya, desainnya yang simple bikin mata kita adem guys. Ponsel ini dibekali layar IPS LCD yang luasnya 6,5 inci, tapi guys resolusinya cuma HD+. Sayangnya bukan Full HD+. Mungkin buat beberapa dari kita yang terbiasa dengan spek lebih gahar, ini bisa jadi agak kecewa terutama karena ini adalah HP kelas entry. Tapi cek dulu nih, ada kejutan manis di refresh rate-nya yang mencapai 120 Hz, plus dengan bezel yang gede kayak Thanos, siap-siap aja terpukau dengan tampilannya yang tebal kayak Samsung. Meski chipset yang digunakan adalah Snapdragon 6S Gen 3 fabrikasi 6 nanometer, yang sebenarnya cuma rebranding dari Snapdragon 6 Gen 1, tapi jangan salah, chipset ini masih bisa bersaing kok di kelas entry level. Performanya lumayan gahar dengan skor Antutu yang mencapai 475.000. Itu setara sama Dimensity seri 7000 dan Helio G100 guys. Kita juga ngelihat pilihan RAM yang cukup fleksibel mulai dari 4GB sampai 8GB dan storage internal yang gede banget dari 128GB sampai 256GB. Pakai LPDDR4X dan UFS 2.2. Jadi, buat lo yang butuh ruang lebih atau performa lebih kenceng, Motorola G45 ini bisa jadi pilihan yang tepat. Keunggulan software dari Motorola G45 yang ngebawa Android 15 sebagai OS bawaannya, Motorola ngasih janji update Android 1 kali dan 3 tahun update keamanan. Ini artinya lo bisa dapetin keamanan yang terjaga untuk waktu yang lumayan lama, plus mereka pakai stok Android yang clean, jadi performa lebih maksimal tanpa bloatware yang bikin pusing.
Ini bisa jadi salah satu nilai jual utama, karena Motorola terkenal dengan pendekatannya yang minimalis dalam hal software. Jadi buat lo yang nyari ponsel dengan pengalaman Android asli yang clean dan update yang terjamin, Motorola G45 ini patut banget lo pertimbangkan. Di belakang kamera utamanya tajam dengan 50 megapiksel, disokong sama kamera makro 2 megapiksel untuk detail-detail kecil. Untuk selfie ada kamera depan 16 megapiksel yang juga nggak kalah kece. Soal perekaman video, Motorola G45 ini mampu ngerekam video Full HD+, baik dari kamera depan maupun belakang. Meski perekamannya terbilang ala kadarnya, kita suka banget dengan bentuk fisik dan performa kamera ponsel ini. Untuk konektivitas nirkabel, Motorola G45 ini dilengkapi dengan Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, koneksi NFC fingerprint scanner yang terletak di samping. Ponsel ini juga punya gyro hardware untuk tracking gerakan yang lebih akurat, serta desain yang tahan cipratan air dengan rating IP52, lubang kenikmatan jack audio 3,5 mm. Dengan semua fitur konektivitas ini, Motorola G45 jelas menawarkan lebih dari cukup. Motorola G45 yang cukup solid dengan kapasitas besar 5000 mAh, plus ponsel ini juga support pengisian cepat dengan daya 18 watt melalui kabel. Di tahun ini, pengisi daya 18 watt itu udah kurang banget bro. Ini jadi kekurangan HP Motorola guys. Kita bahas soal harga Motorola G45 nih yang di India udah mulai jualan. Buat varian 4GB RAM dengan 128GB storage, harganya cuma 1,8 jutaan. Sedangkan buat yang 8GB RAM dengan 256GB storage, harganya pas 2 juta rupiah. Nah, kalau menurut kabar yang beredar di Indonesia, varian 8GB RAM dan 256GB storage ini dikabarkan bakal dijual sekitar 2,5 jutaan. Kalau beneran segitu, harganya bisa jadi dianggap overpriced ya, mengingat beda cukup signifikan dibandingkan harga di India. Nah, kalau kita ngomongin soal persaingan di pasar, terus terang aja, Motorola G45 ini masih agak kewalahan buat bersaing dengan brand-brand China kayak Infinix, Xiaomi, bahkan Samsung pun. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang tetap bikin HP ini layak dipertimbangkan. Salah satu keunggulan dari Motorola G45 ini ada di chipsetnya yang oke dengan refresh rate 120Hz, yang bikin scrolling dan gameplay lo makin smooth. Ditambah lagi desainnya yang kece dan user interface yang clean bikin ponsel ini punya daya tarik tersendiri. Nah itu dia tadi guys, informasi HP Motorola G45. Apakah kalian tertarik membelinya? Kalau dasar atas nostalgia sih menarik banget HP ini. Tapi jika dilihat spek keseluruhan udah ketinggalan jauh sama HP Cina.